Kakak Pradalaki Cepril Saputra Namo, 23, Lusinamo mengungkapkan kondisi adiknya sebelum meninggal dunia. Dikutip dari pos-kupang.com, Pradalaki Namo menghembuskan napas terakhir di RSUD Airamo, Nagekyo pada Rabu, 6 Agustus 2025, pukul 11.23 WITA. Menurut Lusinamo, pihak keluarga menduga anggota Yonif 834 WM Nagekyo meninggal tidak wajar. Beberapa hari sebelum koma, lanjut Lusinamo, adiknya masih berkomunikasi lewat panggilan video dan terlihat dalam kondisi baik. Dia juga sempat bercerita pernah dipukul senior meski sedang sakit. Senior pikir dia pura-pura tidak mau kerja di dapur, ujar Lusinamo. Informasi masuknya Pradalaki Namo ke rumah sakit diterima keluarga dari pihak RSUD Airamo setelah diminta oleh adiknya untuk menghubungi orang tuanya di Kupang. Lusinamo mengaku terkejut karena selama hidup bersama keluarga, adiknya tidak pernah mengalami sakit parah. Waktu masuk rumah sakit, butuh 3 kantong darah. Selama ini hanya sakit biasa. Saat dengar itu saya langsung perasaan tidak enak, ucapnya. Ia menyayangkan sikap atasannya Pradalaki Namo yang tidak memberikan informasi kepada keluarga. Dan si itu orang yang paling saya benci, karena tidak kasih tahu kondisi adik saya, tegas Lusinamo. Kepergian Pradalaki Namo meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sebagai kakak, Lusinamo merasa menyesal tidak bisa selalu berada di dekat adiknya. Dia anaknya pergaulan luas, dekat sekali dengan mama. Kami akrab sejak kecil, bahkan dia sempat meminta saya untuk pindah di Nagekyo, kenangnya. Lebih lanjut Lusinamo mengungkapkan sejumlah informasi terkait dugaan kekerasan yang dialami adiknya sebelum meninggal dunia. Kesaksian itu ia peroleh dari seseorang yang mengaku sebagai pacar salah satu prajurit yang mengirim pesan melalui direct messenger, DM, Instagram. Pacar prajurit itu bilang bahwa pacarnya pernah mengirim foto yang hanya bisa dilihat sekali. Ia melihat wajah laki dan kawannya waktu itu dipukul dan sudah berdarah. Namun, daftar nama pacarnya tidak ada dalam beberapa catatan 20 pelaku tersebut, ujarnya, Sabtu 9 Agustus. Dokter juga mengatakan ginjal dan paru-parunya sudah hancur sehingga membutuhkan 3 kantong darah. Lusinamo menyebut, dugaan kekerasan itu terjadi saat pergantian piket dari Senin hingga Jumat. Di dalam sel, korban dan rekannya tidur di lantai tanpa tempat tidur. Richard juga kena, tapi yang saya tahu lebih parah lagi. Saya lihat perutnya ada bekas sepatu dan dugaan saya itu diinjak, ujarnya. Kodam 9 Udayana angkat bicara terkait kasus tewasnya Pradalaki Cepril Saputra Namo, prajurit Yonif TP 834 Wakangamre. Wakil Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Letkol Infantri Amir Syarifuddin, mengatakan, Kodam 9 Udayana telah membentuk tim investigasi gabungan untuk mengungkap fakta terkait kematian Pradalaki Namo. Kami menyampaikan duka cita mendalam atas kejadian yang menimpa almarhum dan menyampaikan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami telah membentuk tim investigasi gabungan untuk mengungkapkan fakta yang sebenar-benarnya. Tim investigasi saat ini sedang bekerja. Kami belum bisa menyampaikan detail kejadian karena proses masih berjalan. Kodam berkomitmen untuk mengedepankan transparansi, namun tetap menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, tegasnya. Tim investigasi yang dimaksud terdiri atas unsur Subdenpom ND, staf intelijen, serta personel terkait lainnya. Langkah ini diambil sebagai respons Pangdam 9 Udayana untuk memastikan penanganan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu pihak keluarga, yang diwakili ayah almarhum, Serma Christian Namo, menyatakan keikhlasan atas kepergian putranya dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas pernyataan emosional sebelumnya di hadapan media, yang menurutnya terjadi akibat ketidakmampuan menahan kesedihan dan amarah. Pihak keluarga berharap pelaku dapat menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menanggapi beredarnya kabar tentang dugaan keterlibatan 4 personel dalam peristiwa ini, Letkol Infantri Amir menegaskan informasi tersebut belum bisa dijadikan rujukan resmi. Ia meminta semua pihak, termasuk media dan masyarakat, untuk bersikap bijak dan menunggu hasil akhir dari proses penyelidikan. Kami menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penyebutan nama atau jumlah terduga sebelum ada hasil investigasi hanya akan menyesatkan opini publik, jelasnya. Lebih lanjut, ia mengklarifikasi, Kodam tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi foto-foto atau dokumen yang beredar luas di media sosial. Semua data resmi hanya akan disampaikan oleh tim investigasi sesuai hasil temuan lapangan. Wakapendam juga menegaskan, Kodam 9 Udayana saat ini terus meningkatkan kualitas pembinaan personel dengan pendekatan yang lebih humanis.
Penekanan terhadap pencegahan kekerasan dalam proses pelatihan maupun penugasan menjadi bagian dari reformasi internal yang sedang berlangsung di lingkungan Kodam. Terkait sanksi, Letkol Infantri Amir memastikan, keputusan akan sepenuhnya berada di ranah pengadilan militer setelah seluruh proses investigasi rampung. Kami menghormati kekecewaan pihak keluarga. Namun, seluruh proses telah diserahkan ke institusi yang B. Kodam 9 Udayana menegaskan komitmennya dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan tanpa intervensi. Tindakan cepat Pangdam dalam membentuk tim investigasi mencerminkan keseriusan institusi dalam menangani kasus ini secara profesional. Kodam tidak akan menoleransi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun. Prinsip kebenaran dan keadilan adalah landasan utama dalam menyikapi setiap insiden di lingkungan militer, pungkas Wakapendam. Jenazah Pradalaki Cepril Saputra Namo telah dimakamkan di TPU Kapadala, Kota Kupang, Sabtu, 9 Agustus 2025. Dikutip dari pos-kupang.com, kedua orang tua, Serma Christian Namo dan Sepriana Paulina Mirpe, kakak dan adik serta sahabat kenalan melepas kepergian Pradalaki Namo untuk selama-lamanya dengan berlinang air mata. Serma Christian dan sang istri begitu terpukul atas berpulangnya putra kebanggaan mereka. Saat jenazah hendak dibawa dari rumah duka asrama TNI, Kelurahan Kuanino ke TPU Kapadala, Sepriana seakan tak mau berpisah dengan anaknya. "Jangan bawa betapung anak," ratap Sepriana sambil memeluk peti jenazah anaknya. Sepriana merasa hatinya hancur. "Laki, mama hancur nak. Laki, tolong mama, kasihan mama, nak," ucapnya dengan suara lemas. Saat peti jenazah ditutup petugas, isak tangis pun semakin menjadi-jadi. Pemakaman jenazah Pradalaki Namo dilakukan secara militer, dipimpin oleh Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo. Peti jenazah diselubung dengan bendera merah putih, dipikul beberapa anggota TNI ke mobil ambulans kemudian dibawa ke TP Kapadala. Sepriana menuntut keadilan untuk anaknya yang meninggal dunia setelah dianiaya para seniornya. Anggota Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Yonif TP 834WM, Nagekyo ini menghembuskan napas terakhir di RSUD Airamo, Rabu, 6 Agustus 2025. Menurut Sepriana, jika anaknya mati di medan perang dia masih bisa terima, karena anaknya adalah prajurit TNI sudah tugasnya membela negara. Namun, nyatanya Pradalaki Namo meninggal karena ulah para senior yang melakukan penganiayaan. "Saya seorang ibu, saya minta keadilan. Saya punya anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia. Bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan seniornya," kata Sepriana. Sepriana menuntut agar para pelaku diproses hukum secepatnya dan bila perlu diberi hukuman mati. Berdasarkan informasi yang didapat Sepriana, ada 20 orang yang ikut dalam aksi penganiayaan Pradalaki. Sepriana juga meminta agar proses hukum terhadap pelaku penganiayaan tak pilih kasih, semua harus ikut diproses dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Proses mereka, pecat bila perlu hukuman mati. Ada 20 orang semua. Bukan 4 orang saja, yang hukuman pukul cambuk itu juga semuanya proses. Tidak ada bilang pilih kasih, semuanya proses. Saya mama kandung saya melahirkan dia. Kalau kalian tidak proses kalian bunuh saya, ikut anak saya langsung. Saya sakit hati, saya hancur hati saya. Kalian bikin seperti ini, tegas Sepriana. Kondisi Pradalaki Namo mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi lebam dan bekas luka. Hal ini diketahui dari 2 foto yang beredar. Foto pertama Pradalaki Namo dibaringkan menyamping, dibantu petugas yang memakai sarung tangan. Dia tidak memakai baju sehingga bagian belakangnya terekspose. Tampak bekas luka menyebar di sekujur belakangnya, dari pinggang sampai ke bahu. Diduga foto itu diambil saat petugas hendak memandikan jenazah Pradalaki Namo saat berada di RSUD Airamo, Kabupaten Nagekyo. Foto kedua Pradalaki Namo tidur tengadah. Meski ditutup kain putih namun bagian perut dan dadanya terekspose. Dada bidangnya tertempel beberapa alat medis. Luka lebam tampak jelas terlihat di dada dan perut. Lewat 2 foto ini, menguatkan dugaan bahwa Pradalaki Namo menjadi korban penganiayaan.
Seorang warga yang membantu mengurus jenazah Prada Lakinamo mengungkapkan bahwa tubuhnya dipenuhi luka lebam dan sayatan di beberapa bagian. Saat dirawat sejak Sabtu, 2 Agustus 2025, dalam kondisi lemah, Prada Lakinamo sempat menyampaikan kepada seorang dokter bahwa dirinya mengalami tindak kekerasan dari sesama prajurit TNI. Ayahnya merupakan seorang anggota TNI yang saat ini bertugas di Kodim 1627 Rotendao. Sang ayah menjemput jenazah Prada Lakinamo di RSUD Airamo kemudian membawanya ke Kupang. Serma Kristianamo mengungkapkan bahwa putranya sempat curhat kepada dokter yang merawatnya bahwa dipukul senior di barak. Dia mengaku kepada dokter dipukuli oleh seniornya di barak, ujarnya, Kamis, 7 Agustus 2025. Serma tak terima anaknya dihajar hingga tewas. Saya akan kejar pelakunya sampai kemanapun. Anak saya sudah tidak ada, saya tuntut keadilan, tegasnya. Luki mama hancur nah. Mama hancur nah. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.